Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mikael Akbar. Rekan saya Cosi Sandra Mizenda, Khairunisa Nur Fadilah Wijaya, dan Ria Ismawati Diosi Putri. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang online advertising. Yang pertama, apa sih online advertising itu? Jadi online advertising atau iklan online ini adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Iklan online juga biasa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya. Lalu apa sih tujuan dari iklan online ini? Iklan online ini punya tujuan yaitu menginformasikan konsumen tentang brand terbaru. Selanjutnya membangun kesadaran atau awareness. Ketiga, menciptakan permintaan konsumen. Yang keempat, membujuk konsumen untuk mencoba produk yang diiklankan. Dan yang terakhir yaitu membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis iklan online. Yang pertama ada self-service advertising. Sesuai namanya, iklan ini ditujukan untuk promosi bisnis yang sesuai dengan kehendak pengiklan. Semua ide, desain, informasi, dan penempatan iklan bisa diatur sedemikian rupa. Keunggulan dari jenis iklan ini tentu saja karena pengiklan bisa lebih leluasa dalam mengendalikan aktivitas promosi dan biayanya yang dikeluarkan lebih terjangkau. Contoh self-service advertising sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah layanan Google Ads atau dulunya disebut dengan Google AdWords. Jenis iklan yang kedua adalah direct advertising. Iklan ini disematkan pada media online seperti website. Pengiklan dan pemilik website melakukan hubungan secara langsung untuk bekerja sama. Saat terjadi kesepakatan kerjasama, pemilik website akan menampilkan iklan di website sesuai dengan kesepakatan. Bisa berupa promosi melalui artikel review atau iklan banner mandiri. Nah, contoh website yang menerapkan sistem ini adalah rumaisho.com. Mereka memiliki space iklan sendiri untuk promosi produk pengiklan yang sudah bekerja sama sebelumnya. Di website tersebut juga sudah tertera kontak yang bisa dihubungi agar dapat memudahkan orang-orang untuk bekerja sama. Nah, keunggulan dari jenis iklan ini yaitu biasanya lebih cepat prosesnya. Namun, memiliki kekurangan dari segi perekaman data. Kita tidak bisa mengukur secara pasti siapa saja yang telah mengklik, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, dan sebagainya. Dan saat ini, sangat sedikit orang melakukan strategi ini, dikarenakan mungkin kurang efektif, kecuali website yang sudah memiliki traffic yang tinggi dan branding yang sangat kuat. Jenis iklan ketiga adalah contextual advertising. Bentuk iklan ini merupakan iklan bertarget yang muncul di situs web atau media lainnya. Iklan itu sendiri dipilih dan dilayani oleh sistem otomatis berdasarkan konteks apa yang dilihat pengguna. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Akbar baru saja mengunjungi situs Zalora untuk melihat kemeja formal. Dia ingin membelinya tapi masih ragu. Karena dia masih bingung, dia mencoba cari informasi dengan mengetikkan keyword tips memilih kemeja formal. Kemudian dia mengunjungi salah satu website dan membaca artikelnya. Di tengah-tengah artikel, dia melihat iklan dari situs Zalora yang baru saja dia kunjungi beberapa waktu lalu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa iklan yang muncul benar-benar bertarget karena menawari produk ke orang yang pernah berkunjung di website kita sebelumnya. Di sistem ini ada yang namanya ad network yang merupakan mediator antara pengiklan dan pemilik media. Salah satu contoh yang paling populer dari ad networks adalah Google AdSense. Google AdSense adalah salah satu layanan periklanan milik Google yang memberikan win-win solution bagi semua pihak. Dan inilah cara kerja Google AdSense secara singkat. Yang pertama, pengiklan ingin mempromosikan produknya melalui Google. Lalu, Google menawarkan layanan Google Ads yang memiliki fitur keren seperti tracking audience, pixel, report, riset kata kunci, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengiklan mengikuti prosedur Google Ads dan membuat kampanye promosi dengan menyetorkan uang kepada Google. Yang keempat, Google akan mempromosikan produk pengiklan sesuai keinginannya melalui jaringan iklan Google AdSense. Dan yang terakhir, Google AdSense akan bekerja sama dengan pemilik media untuk mempromosikan produk tersebut dengan sistem bagi hasil. Pemilik media bisa jadi pemilik website, YouTuber, ataupun game developer yang sudah terafiliasi dengan Google AdSense itu sendiri. Jenis iklan selanjutnya adalah email marketing. Email marketing adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email.
Dalam dunia digital marketing, email bisa dijadikan tombak penjualan karena disinilah tempatnya untuk edukasi dan promosi kepada calon pembeli. Pemasaran online dengan cara ini dimulai dengan mengumpulkan email, dilanjutkan dengan mengirimkan email broadcast secara massal untuk memberi informasi atau penawaran produk, supaya mereka membeli baik itu pembeli lama ataupun pembeli baru. Selanjutnya adalah in-text advertising, yang merupakan strategi promosi yang dilakukan dengan memonetisasi kata-kata di dalam konten sebuah website. Konsepnya yaitu dengan menyorot kata-kata tertentu, lalu ketika ada calon pelanggan yang klik akan diarahkan ke halaman lain untuk ditawarkan sesuatu. Misalnya, ketika kita pernah mengklik link yang setelahnya akan muncul jendela pop-up seperti Tokopedia. Nah, kurang lebih seperti itu. Pilihan dari iklan ini adalah cepat dilihat calon pelanggan saat membaca artikel. Namun, belum tentu mereka tertarik dengan iklan semacam ini. Beberapa iklan dipasang secara sembarangan, bahkan mengganggu kenyamanan pengunjung. Misalnya, kata yang diberi tautan adalah komputer, tapi halaman yang muncul adalah situs judi online. Selanjutnya adalah video advertising. Jenis iklan online yang satu ini sangat menarik karena interaktif, dinamis, dan menggugah selera. Aspek visual dan cerita bisa ditonjolkan melalui video advertising. Kita bisa membuat cerita yang bagus ke dalam video untuk memancing sisi emosional audiens. Jenis iklan video ini juga salah satu cara yang cukup efektif untuk berjualan secara soft selling. Salah satu media yang mendukung video advertising adalah YouTube. Anak dari perusahaan Google ini menjadi salah satu platform yang paling sering dikunjungi untuk mengakses video. Berbagai informasi dan tutorial bisa kita temukan di YouTube. Karena banyaknya pengguna yang menggunakan platform ini, wajar jika banyak orang yang memanfaatkannya untuk beriklan. Selanjutnya adalah RSS advertising. Jenis iklan ini mungkin terdengar asing di telinga kita. Wajar saja, karena metode iklan yang digunakan hanya tampil di RSS feed suatu website. Kontennya bisa dibuat sesuai dengan promosi yang ingin dilakukan. Kekurangan yang paling utama tentu saja tidak bisa dilihat oleh banyak orang, sedangkan keunggulannya mungkin calon pembelinya lebih loyal dan sangat tertarget. Dan yang terakhir adalah forum advertising. Jenis iklan online ini mengandalkan forum sebagai media perantaranya. Contoh forum advertising adalah OLX, di mana pengiklan bisa langsung menawarkan produknya di forum tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan konten iklan online. Nah, tampilan atau interface memiliki peranan penting untuk menarik calon konsumen. Mengapa? Karena tampilan yang menarik dan unik akan membuat konsumen tertarik untuk melihat iklan online tersebut. Nah, dalam perkembangannya, tampilan iklan online sangat bervariasi tergantung kebutuhan dan media online yang menjadi tempat iklan online. Nah, untuk jenis tampilan iklan online yang pertama yaitu ada web banner advertising, di mana di dalam web banner advertising ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 6 jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu tampilan frame ad. Nah, tampilan ini dapat dilihat melalui bentuknya. Biasanya iklan ini berupa persegi panjang, kotak baik vertikal maupun horizontal. Lalu yang kedua yaitu tampilan pop-up atau pop-unders, atau sering disebut sebagai pop-up advertising. Nah, tampilan ini biasanya berupa jendela yang muncul tiba-tiba ketika mengunjungi halaman web. Bisa dilihat seperti gambar, yaitu seperti iklan Shopee yang muncul tiba-tiba di halaman sebuah web. Lalu yang ketiga yaitu adalah tampilan iklan melayang atau floating ad. Nah, iklan yang muncul ini biasanya saat dibuka sebuah situs atau blog muncul berupa banner dan diletakkan di bagian header atau sidebar ataupun di footer. Keempat yaitu adalah tampilan expanding ad. Nah, tampilan iklan ini iklan kecil yang dapat berupa teks atau gambar yang dalam waktu yang telah ditentukan akan tampil dalam bentuk yang besar atau lengkap apabila iklan kecil tadi tidak diklik untuk di-skip. Lalu yang kelima yaitu adalah tampilan text banner. Nah, tampilan ini berbentuk banner yang muncul pada saat membuka situs atau blog. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah tampilan iklan interstitial. Nah, iklan ini berupa satu halaman yang penuh yang muncul sebelum halaman web yang sebenarnya. Lalu jenis yang kedua untuk tampilan dan konten iklan online, yaitu adalah tampilan iklan teks, atau yang sering disebut sebagai text ads. Nah, tampilan iklan ini berupa teks-teks yang berbasis hyperlink, sering digunakan pada media online. Nah, teks pada iklan itu berupa tautan yang akan menghubungkan pengguna atau user menuju web jika teks
berupa hyperlink itu diklik. Contohnya seperti pada gambar. Dan pastinya teman-teman sering melihat iklan teks ini pada situs web online. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang akan membahas mengenai model pembayaran iklan online. Jadi ada 10 model dalam pembayaran iklan online. Yang pertama adalah pay per impression. Jadi di sini pengiklanan ini harus membayar pada setiap kali iklan tampil pada halaman web penyedia iklan. Nah, jadi cara yang paling umum untuk model ini adalah CPM atau cost per mil atau biaya per 1000 tayangan. Jadi CPM ini merupakan bentuk penyebaran yang menguntungkan penyedia iklan. Jadi biasanya website dengan traffic tinggi. Nah, lalu yang kedua ada pay per click. Jadi di sini pengiklanan membayar pemasang iklan setiap kali pengunjung mengklik pesan mereka atau cost per click. Jadi iklan PPC ini biasanya berkaitan dengan pemasaran pencarian berbayar. Jadi metode pembayaran ini juga kadang-kadang digunakan untuk pemasaran afiliasi yang tujuannya adalah untuk mengarahkan lalu lintas ke web baru. Dan yang ketiga ada pay per action. Jadi di sini pengiklanan harus membayar untuk iklan mereka bila pengunjung telah melakukan tindakan yang diinginkan. Atau cost per action. Jadi misalnya pada pembelian atau pengiriman formulir. Jadi metode pembayaran ini adalah cara terbaik untuk pengiklan karena mereka yang hanya membayar bila iklan telah memenuhi tujuannya. Jadi model PPA ini intinya tidak umum digunakan untuk iklan banner dan umumnya terkait afiliasi pemasaran. Nah, yang keempat ada pay per sale. Jadi model pembayaran ini memberikan komisi sesuai dengan jumlah produk atau layanan yang berhasil terjual melalui link yang ditampilkan. Dan yang kelima ada pay per lead. Jadi model pembayaran ini memberikan komisi berdasarkan jumlah orang yang telah mengisi form atau isian ataupun survei atau sign up untuk menjadi member pada website pemilik program afiliasi. Nah, yang keenam ada pay per download. Jadi model pembayaran ini memberikan komisi berdasarkan orang yang mendownload file atau produk yang ditawarkan penyelenggara afiliasi. Yang ketujuh ada pay per play. Di model pembayaran ini memberikan komisi sesuai dengan jumlah orang yang memutar audio ataupun video yang ditampilkan oleh afiliator. Nah, misalnya seperti selling PPP. Nah, yang kedelapan ada pay per rate. Jadi model pembayaran ini komisinya diberikan bila Anda sendiri mengklik atau membaca iklan yang disodorkan dan diatur dalam durasi tertentu. Yang kesembilan ada cost per interaction. Jadi dengan model ini pengiklanan membayar untuk iklan rollover biasanya ditempatkan dalam video atau aplikasi, nah seperti aplikasi Facebook, dan juga berdasarkan interaksi dengan iklan itu. Jadi sebuah iklan dapat berisi video, permainan, atau konten kaya lainnya. Jadi hal ini terjadi tanpa harus pengguna internet pergi dari halaman web, dan pemasar hanya membayar bila seseorang menyelesaikan tindakan. Dan terakhir ada flat rate atau sponsorship. Jadi pemilik website yang memiliki lalu lintas rendah kadang-kadang memilih untuk menjual ruang banner dengan biaya tetap per bulan atau flat rate. Jadi tanpa memperdulikan jumlah iklan diklik atau jumlah iklan tayang. Contohnya iklan eksklusif di semua halaman dan slot tertentu, halaman website, buletin, bagian, dan mensponsori konten. Jadi sponsorship ini berarti bahwa tidak ada pengiklanan lain yang akan muncul di bagian tersebut. Nah, sponsorship ini juga seringkali sulit untuk diukur dan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan brand atau kesadaran terhadap suatu merek.